Halo semua, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Langsung aja ya. Oh ya, tetap pakai introduction ya kan. Suka apa enggak? Kalau kalian udah nailed banget gitu, udah ngelotok, kalian boleh skip. Untuk mereka yang belum tahu, ya. Eh, gue gue bikin playlist untuk memudahkan kalian dalam mencari video-video yang memang mungkin kalian cari gitu. Caranya tinggal masuk ke channel gue, terus ke bagian playlist, dan di situ kalian bisa lihat playlist, beda-beda playlist berdasarkan tema contoh lewat jam malam, tentang semua tentang kamu, DMNDF, asmara, bulanan, ya, dan berdasarkan juga bahasa, berdasarkan juga waktu, yaitu bulanan, mingguan, atau harian. Oke. Jadi supaya kalian nggak mabuk dan pusing nyari-nyari berdasarkan apa yang gue upload, malah nggak nemu. Oke. Dan sekali lagi terima kasih semuanya subscribers yang baru join, nama yang udah lama ya, untuk dukungannya pada channel ini, entah komennya, entah like-nya, entah share-nya, entah donasinya. Makasih banyak. Dan kalau mau personal reading, di box description gue, entah personal reading, entah konsultasi one on one, atau bahkan untuk membantu baca birth chart kalian, atau bahkan kompatibel, cocok apa enggaknya dengan pasangan kalian, silahkan kontak gue di box description bagaimana cara menghubungin gue. Oke. Dan untuk kalian semua yang nggak tahu, atau bukan nggak tahu, yang nggak punya birth chart, di box description gue juga ada link dari Just Astrology yang kalian bisa tinggal klik, isi data-data kalian, dan kalian punya gratis. Oke. Dah, lanjut. Untuk energi hari ini, repeating stories. Kita dapat 2 dari mystical shaman, ya. Lightning sama thunder. Ini masih sama yang kemarin, cuman bedanya kalau yang kemarin itu dia nggak keluar, dia cuma subconscious mind, ya, alam bawah sadar kita, dan itu pun tegak kemarin. Kali ini dia terbalik, dan lightning, dua-duanya terbalik. Oke. Lanjut aja langsung di mari membaca. Lightning, ya, itu biasanya mereka datang barengan nih, nggak tahu kenapa mereka juga keluar barengan, ya. Sekali tuh gitu keluar dua-duanya bareng. Yang namanya petir sama flash itu barengan selalu. Karena ini kebalik, jadi gue langsung bacain the medicine-nya aja ya. Life has gifted you with a destiny that is in alignment with your passions and in harmony with all existence on earth. Jadi emang hidup menghadiahi kita dengan nasib dan takdir yang selaras dengan passion dan harmonis dengan segala hal yang memang ada, eksis di bumi ini. Now, lightning has come to jolt you into accepting your destiny. Nah, kali ini, kalau thunder itu petir, kalau lightning itu apa? Itulah yang cuman lampunya doang, kilat. Nah, kilat. Sekarang kilat itu datang ke kita untuk supaya kita menerima nasib kita. Let this initiation release what is in the way of your fulfilling your life purpose. Jadi biarkan semua inisiasi dengan melepaskan apa yang menghalangi, membiarkan apa yang ada di jalan kita untuk memenuhi tujuan hidup kita.
Otherwise, you will be bound in your karmic fate. Atau kalau tidak, kita akan terikat oleh nasib karma dari karma kita sendiri. This is a time to be courageous and daring. Ini waktunya untuk berani dan tega. Lightning. The Medicine Thunder ya, kemarin kan kita ada bacain yang tegaknya kan. Sekarang kita baca yang The Medicine-nya. Do you feel unnecessary drama in waylaying your life? Do you feel like unnecessary drama? Jadi kalian selalu dihadirkan oleh segala drama yang memang gak penting. Could you be exhausted from listening to others tell you their never-ending victim story? Atau mungkinkah kita capek dengerin orang lain dengan tanpa akhirnya cerita mereka sebagai korban? Or could you be telling yourself a version of the same? Atau mungkin gak kita malah menceritakan diri kita sendiri versi yang sama selalu? Yang selalu sama itu. It's time for an about face. You're being warned that to continue on this path will come you to regret your choices. Ini waktunya untuk menghadapi, dan kita sudah diingatkan kalau untuk melanjutkan perjalanan ini, perjalanan yang kita lagi jalanin ini, this path will cause you to regret, akan membuat kita untuk menyesal dengan pilihan-pilihan kita, even if they appear familiar, meskipun mereka terlihat sangat familiar, ngerti kan? Sangat biasa, udah biasa kita sama story itu, sama cerita itu, sama muka itu, sama keadaan ini, situasi ini, itu kita sudah terbiasa gitu. Emang kan itu kebiasaan manusia ya, kebiasaan kita ya, untuk memilih yang kita sudah kenal dibanding yang kita tidak kenal. It's time to say no to drama. Ini adalah waktu untuk mengatakan tidak pada drama, both yours and others. Punya kamu sendiri, punya kita sendiri ataupun punya orang lain. Focus on solutions rather than problem. Fokus sama solusi, bukan masalah. You are worthy of a drama-free life. Kita berharga lebih dari kita berharga untuk bebas dari drama. Gitu kan, keren sih buat gua. Gitu. Terus dah. Dari Mystical Wisdom, gue tanya pelajaran apa sih buat kita pelajari minggu ini gitu. Yang keluar apa? Dive, take a leap of faith. Sama aja sama itu tadi, sama dua itu, sama ceritanya ini. Take a leap of faith, dive, freedom. Take the risk gitu kan. Ambil percayalah kalau semua akan baik-baik saja. Terbang. Dari Goddess Guidance, gue tanya bagaimana cara, how the spirit will help us, and what we need to know, ya kan? What is the advice for us this week? Jadi nasihat apa? Dan bagaimana spirit akan membantu kita untuk minggu ini? Yang keluar apa? Freya, bold. Unleash your adventure side, take risk and be daring. Kan? Tunjukkan sisi petualangan kita dan ambil resiko. Jadilah yang tega.
bold, firm, tegas. Ya. Semuanya sama nih. Semuanya sama. Apa kata universe? When I'm in alignment with the life of the universe, peace cannot be disrupted. Ketika saya selaras dengan cinta dari semesta, damai tidak akan bisa terganggu. Tidak terganggu, bahkan ya apalagi petir gitu. Tak akan tergugah gitu. Dari literary witches oracle card kita dapat the book. Ini bisa tentang knowledge, pengetahuan, ini bisa tentang story, cerita, ini bisa tentang hidup kita, dan bagaimana kita memandangnya. Buat gua ini kayak mari kita menulis buku kita masing-masing, menjalani hidup kita masing-masing, dan bertanggung jawab dengan apa yang akan kita tulis di situ. Karena bertanggung jawab ya, karena ini akan setiap kita menulis ya, itu adalah jejak kita, record kita. Itu yang hanya akan tersisa dari kita. Kenapa kita harus tanggung jawab? Karena itu apa yang akan kita tinggalkan terhadap generasi kita berikutnya. Apakah kita akan memberikan karma yang baik atau karma yang buruk untuk generasi kita berikutnya. Tarot. Energi hari ini, challenge, dan the best way to pass the day. The best way to do to pass the day. Incoming wave for the day, the challenge, and the best way to pass the day. Semesta. Incoming wave ya, energi yang masuk hari ini adalah the moon. Energi hari ini the moon, bisa Pisces, bisa Cancer. Jadi kalau di tarot itu the moon itu artinya Pisces, tapi kalau menurut astrologi the moon itu adalah Cancer. Oke, FYI karena gue lebih ke tarot scope ya, gue selalu menghitung-hitung dengan astrologi. Challenge, Ace of Pentacles. The best way to pass the day, Six of Cups. The Fool. Leap of faith. Sama. The Fool sama Leap of faith sama ya. The Fool. Gue nggak bikin asal kalian tahu, gue nggak bikin energi for the week buat kalian dalam bahasa Indonesia, karena kalian dapat energi tiap hari ya. Gue bikin dalam bahasa Itali, gue bikin dalam bahasa Inggris, karena mereka nggak pernah gue bikinin energi hari ini. Oke? FYI. Energi overall ya, energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kita adalah the Fool.
memulai sesuatu yang baru, mengambil resiko, dan percayakan semua akan baik-baik saja. Mengambil resiko di sini maksudnya adalah untuk terjun ke hal yang kita tidak tahu, the unknown. Jadi istilahnya kita terbang menuju atau mengarungi hal yang kita tidak tahu. Bukan yang familiar, tapi yang unfamiliar. Karena di situ memang kita belajar. Kita mencoba untuk memahami di luar yang kita tahu. Kalau kita tidak pernah mencoba untuk mempelajari yang di luar kita tahu, artinya kalian selalu ingin menjadi master. Kalian selalu merasa benar, gitu kan. Coba sekali-sekali gitu kan, terjun ke hal yang kita tidak tahu. Kita menjadi student lagi, gitu maksudnya. Be the student, be the fool. Jadilah yang bego, gitu kan. The fool. Di bawahnya ada Eight of Pentacles. Kerja. Belajar. Energi Virgo. Mercury bakalan di Virgo. Mercury udah di Virgo. Kalau nggak salah pertengahan minggu ini atau mulai minggu depan, gue lupa. Venus dari Cancer pindah ke Leo, masuk ke Leo ya. Yang artinya Leo itu kan self expression, kreativitas, kepercayaan diri ya. Tapi dia di saat ini adalah ending. Oke, Virgo, ini energi Virgo, dan ini juga tentang kesehatan kita sendiri ya, tentang kesehari-harian kita. Dan habis itu ada energinya Queen of Pentacles, Capricorn, Saturn ya. Saturn masih retrograde. Capricorn itu ada di home, family. Masih retrograde dan akan direct tanggal 29 September bulan ini. Dan Saturn adalah pembawa karma dan itu ada di home and family dan di foundation kita sendiri. Di bawahnya ada Temperance, energinya Sagittarius, tentang higher education, tentang movements, tentang travel, tapi sekarang itu biasanya Temperance itu tentang itu karena energi Sagittarius ya, tapi Temperance itu adalah healing. Temperance itu adalah sabar, divine timing, divine process. Kalau kita memang harus lebih fleksibel dalam menerima segala hal atau nge-mix antara dua hal yang berbeda. Apapun itu. Dan Sagittarius kali ini ada di komunikasi. Dan ini mungkin tentang sesuatu tentang jarak ya, mungkin ada yang komunikasinya rusak antara kamu dan seseorang ya, yang harus di healing, yang harus disembuhkan. Energi the devil balik lagi di rumah, energi Capricorn. Ini ada the fool, mengusahakan. Oke. Jadi ini the devil yang mengikat, entah apapun itu, tentang yang namanya fondasi rumah ya, properti atau keluarga ya, yang memang harus disembuhkan melalui proses dan waktu, tentang segala material possession ya, tentang struktur, tentang finansial
tentang karma itu sendiri, ya. Tentang yang comfort zone, mungkin codependency, karena ini ya codependency. Tentang yang familiar mungkin, dan diupayakan lagi mempelajari atau dikerjakan untuk memulai yang baru. Oke. Energi yang pertama adalah the moon. Hari ini energinya adalah the moon. The moon adalah segala sesuatu yang tersembunyi. Termasuk emosi kita, perasaan kita, semua itu tidak tampak, ya. Semua itu tersembunyi kalau memang kita tidak utarakan. Sama seperti apa yang kita pikir dan apa juga yang kita rasa, itu tidak ada yang nampak. Layaknya udara. Atau memang segala sesuatu yang disembunyikan, memanipulasi suatu keadaan atau kondisi, situasi, ya. The moon. Full moon in Pisces. Challenge-nya adalah memulai sesuatu yang baru yang nyata, right? Langkah terbaik to pass the day is Six of Cups. Kenapa Six of Cups ya? Nostalgia, memori, masa kecil kalian, masa kecil kita bernostalgia, atau ada ikatan, soul connection, soul contract. Mungkin memang ada ikatan yang kita tidak tahu, beyond our knowing, nah, di luar yang kita tahu, di luar kemampuan kita untuk mengetahui. Kalau ada ikatan itu, bagaimana caranya untuk challenge adalah memulai sesuatu yang baru. Bagaimana memulai sesuatu yang baru? Challenge adalah memulai sesuatu yang baru. Tapi ada ungkapkan segala misteri, segala hal yang memang tersembunyi atau tidak tampak, supaya sesuatu hal yang baru itu bisa terlihat. Benar nggak? Kita clarify ya. Baru kali ini klarifikasi kayaknya. Akhirnya gue klarifikasi juga. Six of Cups. Four of Cups kebalik. Six of Swords. Nine of Swords. Nine of Wands. Hal yang menjemukan. Diklarifikasi Six of Cups ini adalah karena hal yang menjemukan itu memang harus dilepaskan. Hal yang menjemukan, sesuatu hal yang tidak memenuhi. Six of Swords, harus move on dari apapun itu ikatannya. Tapi ada yang galau, masih nggak ngomong. Gue mau klarifikasi ini.
the moon. Ace of Wands, sesuatu yang Four of Pentacles kebalik. Ten of Wands. Two of Pentacles. The Moon ini adalah sesuatu hal yang sangat bikin kita semangat ya untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi kita tahan-tahan gitu kan. Karena kita juga sudah melepaskan, energinya adalah kita sudah melepaskan hal-hal yang memang kita anggap itu valuable ya, sangat berharga. Tapi kita sudah siap melepaskan itu dan kita siap untuk pindah atau movement, ambil tindakan. Energinya masih juggling. Two of Pentacles. Ini masih energinya, mungkin ada yang punya opsi ya, option dalam secara emosional, mau mulai sesuatu yang baru tapi kemana ya gue gitu. Oke, gue siap ngelepasin apapun yang emang sebelumnya ngikat gue, dan gue siap ambil tindakan, tapi yang mana nih gitu, yang ini pengen nih, soalnya sama-sama oke nih gitu. The best way to pass the day. Six of Cups. Four of Cups kebalik. Move on sih. Move on. Gue masih gak ngerti. Apa otak gue yang lagi foggy ya? Queen of Wands kebalik. The Lovers kan. Komunikasi sih gue dong. Komunikasi. Tidak mau mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan diri sendiri. Sorry, maksud gue cuma mau ngeliat waktu udah berapa lama. By the way, di sini disuruh milih. Karena Queen of Wands kebalik ya, Queen of Wands kebalik. Queen of Wands itu energinya Leo. Leo adalah ending ya. Jadi mungkin ada yang sudah ending, tapi tetap masih ada pilihan. Dan energi Gemini kan, energi Gemini itu adalah komunikasi dan persepsi, tapi itu juga tentang status itu sendiri. Kalian masih bernostalgia, kita energinya sih, jadi emang mungkin kalian lebih ngerti dari gue ya. Gue nggak bisa ngambil kesimpulan di sini. Sorry aja guys. Coba ya, gue mau klarifikasi nih. Ace of Pentacles. Challenge ya. The Emperor. Take your power back. Page of Wands. Komunikasi. Strength. Leo. Emperor Aries. Oke. Komunikasikan tentang segala dengan willpower, strength,
ya. Sesuatu untuk memulai sesuatu harus komunikasikan strength, kekuatan, atau ini tentang segala sesuatu yang beyond our knowing, ya, occult, self transformasi, tentang transformasi yang emang kita lagi alami. Oke, udah gitu aja deh. Sampai besok ya guys. Semoga berguna.